Halo semuanya, topik asistensi kita untuk kali ini adalah entropi, di mana ini merupakan materi week 11 dan 12 untuk manajemen rekayasa angkatan 2020. Entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Simbol entropi adalah S dan satuan entropi dalam XI adalah Joule per kilogram Kelvin atau kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk contoh soal yang pertama, ini ada di slide 9, materi entropi yang pertama. Misalkan air berada pada dua tingkat keadaan berbeda. Tingkat keadaan pertama, tekanan dan temperaturnya 3 MPa dan 500 derajat Celcius. Pada tingkat keadaan 2, tekanannya 0,3 MPa dan entropinya sama dengan tingkat keadaan pertama, atau S2 sama dengan S1. Tentukan temperatur pada tingkat keadaan kedua. Untuk penyelesaiannya, pertama kita boleh diketahui bahwa P1-nya itu 3 MPa atau sama dengan 30 bar, T1-nya 500 derajat Celcius, P2-nya itu 0,3 MPa atau sama dengan 3 bar, dan diketahui bahwa S2-nya itu sama dengan S1. Yang ditanyakan temperatur pada keadaan 2 atau T2. Nah, kita jawab. Untuk pertama, tingkat keadaan 1, yaitu P1 30 bar, T1-nya 500 derajat Celcius. Di sini karena diketahui dua properti, kita lihat di tabel 4. Nanti kita lihat di tabel 4, dapatlah S1-nya itu 7,2338 kJ per kilogram Kelvin. Nah, tadi di soal diketahui bahwa S2-nya itu sama dengan S1, sehingga S1 yang kita dapat 7,2338 itu sama dengan S2. Hasilnya adalah 7,2338 kJ untuk tingkat keadaan 2, P2-nya itu 3 bar, dan S2-nya itu 7,2338 kJ per kilogram yang sudah dapat pada tahap sebelumnya. Nah, karena sudah ada dua properti, kita lihat di tabel 4 yang tekanannya 3 bar. Apakah ada yang entropinya itu 7,2338 kJ per kilogram? Nah, karena tidak ada, kita lakukan interpolasi. Jadi kita lihat dengan tekanan 3 bar dan entropinya 7,2338 kJ. Kita lihat dia itu ada di mana? Nah, dia itu ada di sekitaran temperatur yang 160 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Jadi kita lakukan interpolasi sehingga kita peroleh temperatur 2-nya itu adalah 183,0995 derajat Celcius. Oke, untuk contoh soal yang kedua, tentukan entropi spesifik dari refrigeran 134A pada tingkat keadaan temperatur 0 derajat Celcius dan energi dalam spesifiknya itu 138,43 kJ per kilogram. Nah, di sini ada refrigeran 134A, kemudian temperaturnya itu 0 derajat Celcius, dan energi dalam spesifiknya itu 138,43 kJ per kilogram. Yang ditanyakan adalah S kecil atau entropi spesifik. Kita gunakan tabel A10 khusus refrigeran 134A yang tabel temperatur karena di sini diketahui temperatur. Nah, setelah kita melihat di tabel A10 dengan yang temperaturnya 0 derajat Celcius, keadaan gasnya itu 227,06 dan entropi spesifiknya terlihat bahwa energi dalam keadaan fluidnya itu 49,79, energi dalam keadaan gasnya itu 27,06, kemudian entropi dalam keadaan fluidnya itu 0,1970 dan entropi dalam keadaan gasnya itu 0,9190. Nah, kita pertama akan mencari nilai X-nya dengan rumus U dikurang UF per UG dikurang UF, di mana U-nya itu adalah 138,43 dan energi dalam keadaan fluidnya itu ini 49,79 per 227,06 dikurang 49,79. Kita akan memperoleh X sama dengan 0,5. Kemudian kita akan mencari entropi spesifiknya dengan rumus S sama dengan 1 dikurang X dikali SF tambah X SG. Nah, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya itu 1 dikurang 0,5 dikali dengan SF-nya adalah 0,197 yang ini, terus dijumlahkan dengan X 0,5 dikali dengan 0,919 atau SG-nya. Nah, kita dapatlah entropi spesifiknya itu sebesar 0,558 kJ per kilogram Kelvin. Selanjutnya adalah perubahan entropi zat incompressible. Zat incompressible mengasumsikan bahwa massa jenis atau volume spesifik konstan
dan energi dalam spesifik hanya bergantung pada temperatur saja. Nah, jadi rumusnya adalah seperti berikut. Untuk jika panas spesifik konstan, maka S2 dikurangi S1 sama dengan C ln T2 per T1. Panas spesifiknya konstan. Contoh soalnya, misalkan suatu sistem terdiri atas air berbentuk cair, awalnya berada pada tingkat keadaan T1-nya itu 300 Kelvin dan T1-nya adalah 2 bar. Menjalani proses ke tingkat keadaan akhir T2 dengan 323 Kelvin dan P2-nya 1 bar. Hitunglah perubahan entropi. Diketahui bahwa airnya berbentuk cair ya, diasumsikan sebagai zat incompressible. Kemudian T1-nya 300 Kelvin, P2-nya 2 bar, P2-nya 323 Kelvin, dan P2-nya adalah 1 bar. Yang ditanya adalah perubahan entropi S2 dikurang S1. Cara yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan tabel temperatur, di mana kita menggunakan entropi jika diketahui temperatur dan tekanannya, kita dekati dengan entropi dalam keadaan fluida. Untuk yang diketahui cuma temperaturnya. Kenapa kita menggunakan dalam keadaan fluida? Karena diketahui bahwa airnya berbentuk cair ya. Maka kita menggunakan tabel A2. Jadi di sini diketahui bahwa T1-nya itu 300 Kelvin dan T2-nya itu 323 Kelvin. Nah, itu kan sama dengan 27. Kalau misalnya T1-nya itu 300 Kelvin itu sama dengan 227 derajat Celcius ya. Kemudian T2-nya itu sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, dari tabel A2 itu kita dapat bahwa S1-nya itu yang kita dekati dengan SF yaitu 0,394 dan S2-nya itu 0,7038. Sehingga di sini kita peroleh perubahan entropi itu langsung S2 dikurang S1 atau 0,7038 dikurang 0,394. Sehingga dapatlah perubahan entropinya itu sebesar 0,3098 kJ per kilogram Kelvin. Oke, untuk cara yang kedua kita menggunakan tabel A19. Kenapa kita menggunakan tabel A19? Karena kita nantinya akan mencari C atau kalor spesifik. Jika di tabel A19 biasanya dituliskan dengan CP dengan satuan kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, dengan menggunakan rumus S2 dikurang S1 sama dengan C ln T2 per T1. Oke, nanti setelah kita mendapatkan C-nya, maka nanti akan kita gunakan untuk mencari perubahan entropi dengan rumus S2 dikurang S1 sama dengan C ln T2 per T1. Jadi C-nya nanti kita pakai di sini ya, di rumus ini untuk mencari perubahan entropinya. Nah, untuk keadaan pertama itu temperaturnya diketahui bahwa 300 Kelvin dan T2-nya itu 323 Kelvin. Kita cari dulu temperatur rata-ratanya, yaitu temperatur 1 ditambah temperatur 2 per 2. Itu sama dengan 300 tambah 323 per 2. Maka temperatur rata-ratanya menjadi 311,5 Kelvin. Nah, kita lihat di tabel A19 dengan kita lihat di tabel A19 dengan dia jenisnya adalah air, jenis zatnya adalah air, dan pada temperatur 311,5 Kelvin. Namun di sana tidak ada, maka kita lakukan interpolasi, yaitu di antara 300 dan 325 Kelvin. Maka di sini setelah kita melakukan interpolasi, kita dapatlah C-nya itu sama dengan 4,18 kJ per kilogram Kelvin. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi, yang ini. Jadi S2 dikurang S1 sama dengan C ln T2 per T1, di mana C-nya adalah 4,118, dan ln dari 323 per 300. Sehingga perubahan entropinya adalah 0,309 kJ per kilogram. Oke, selanjutnya adalah perubahan entropi gas ideal. Untuk perubahan entropi gas ideal, kita menggunakan rumus S T2 P2 dikurang S T1 P1 sama dengan S derajat dari T2 dikurang S derajat dari T1 dikurang R ln P2 per P1. Contohnya adalah, ini ada contoh soal dari slide 14 materi entropi yang pertama. Tentukan perubahan entropi spesifik dalam kilojoule per kilogram Kelvin dari udara yang dimodelkan sebagai gas ideal dari tingkat keadaan T1-nya 300 Kelvin dan T1-nya adalah 1 bar
ke tingkat keadaan 2 dengan T2-nya itu 1000 Kelvin dan T2-nya adalah 3 bar. Untuk penyelesaiannya, kita buat diketahui T1-nya adalah 300 Kelvin dan T1-nya 1 bar, T2-nya 1000 Kelvin, dan P2-nya adalah 3 bar. Yang ditanya adalah perubahan entropi. Perubahan entropi. Kemudian, untuk menjawabnya, kita menggunakan tabel A22. Karena apa? Karena ini merupakan sifat gas ideal dari udara. Jadi, tadi diketahui bahwa udara yang dimodelkan sebagai gas ideal. Nah, maka kita menggunakan tabel A22. Di sini diketahui bahwa T1-nya 300 Kelvin. Jadi kita dapat dari tabel A22 bahwa S1 derajatnya itu adalah 1,7023 kJ per kilogram Kelvin dan T2-nya itu adalah 1000 Kelvin dan S2 derajatnya adalah 2,96770 kJ per kilogram Kelvin. Nah, sehingga dapatlah perubahan entropinya dengan menggunakan perubahan entropi gas ideal. Jadi kita menggunakan rumus tersebut. Jadi kita dapat perubahan entropinya adalah 0,9504 kJ per kilogram Kelvin. Selanjutnya adalah interpretasi kesetimbangan entropi untuk massa atur. Nah, untuk massa atur sendiri, perubahan entropi untuk massa atur, perubahan entropinya adalah transfer entropi ditambah dengan produksi entropi. Jadi suku pertama dari sebelah kanan dapat diinterpretasikan sebagai perpindahan entropi yang menyertai perpindahan panas. Kemudian suku sigma bernilai positif jika terjadi irreversibilitas internal selama proses dan nol jika tidak terjadi. Kemudian sigma mengukur pengaruh adanya irreversibilitas dalam sistem selama proses. Nilainya tergantung pada karakteristik proses. Tidak hanya tergantung pada tingkat keadaan awal dan air awalnya merupakan cair jenuh pada 150 Celcius yang bisa disamakan dengan 423,15 Kelvin berada dalam ruang silinder piston. Air menjalani proses menuju uap jenuh di mana selama proses piston bergerak secara bebas sepanjang linear. Tidak ada perpindahan panas dengan lingkungan. Jika perubahan tingkat keadaan tersebut dilakukan dengan menerapkan perputaran kincir air, tentukan kerja net persatuan massa air kilojoule per kilogram dalam jumlah produksi entropi persatuan massa air atau kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, penyelesaiannya diketahui bahwa air di dalam silinder piston mengalami proses adiabatik atau tidak ada perpindahan panas. Kemudian yang ditanya adalah W per M dan sigma per M. Untuk persamaan kelestarian energi sistem massa atur, kita gunakan persamaan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu delta U ditambah delta EK ditambah delta EP sama dengan Q dikurang W. Di mana di sini EK-nya 0, EP-nya 0, Q-nya 0, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sigma U sama dengan minus W. Jadi bisa kita balik di mana sigma U itu kan M dikali U2 dikurang U1. Jadi untuk mencari W per M itu sama dengan minus U2 dikurang U1. Kita menggunakan tabel A2 untuk keadaan yang kedua dengan temperatur 150 derajat Celcius, maka kita peroleh U-nya itu dalam keadaan fluida yaitu 631,68 kJ per kilogram. Kemudian U2-nya dalam keadaan gas yaitu 2559,5 kJ per kilogram. Nah, setelah kita masukkan angkanya, dapatlah W per M itu sama dengan minus 1927,82 kJ per kilogram. Kemudian ditanyakan kedua adalah produksi entropi persatuan massa air, di mana delta S itu sama dengan integral dari transfer entropi ditambah dengan produksi entropi. Karena transfer entropinya adalah dianggap sama dengan 0, maka produksi entropi persatuan massa itu sama dengan S2 dikurang S1, atau ini tadi kan delta S ini sama dengan sigma. Jadi setelah sigma. Oke, untuk tabel A2 kita menggunakan tabel A2 karena yang diketahui tadi cuma temperatur ya 150 derajat Celcius, maka di sini kita dapat entropi untuk keadaan fluida dan keadaan gas. Untuk keadaan fluida dan keadaan gas yang kita anggap sebagai entropinya. Jadi sigma per M atau produksi entropi persatuan massa itu sama dengan S2 dikurang S1,
sehingga sama dengan 6,8379 dikurang 1,8418, sehingga produksi entropi persatuan massanya menjadi 4,9961 kJ per kilogram Kelvin. Contoh soal yang keenam, suatu sistem roda gigi atau gearbox beroperasi secara steady dan menerima kerja melalui suatu poros atau shaft input dan meneruskan daya melalui poros output. Laju perpindahan panas dari sistem roda gigi adalah melalui konveksi Q sama dengan minus H A kali TB kurang TF, di mana H-nya itu sama dengan 0,171 kW per M kuadrat Kelvin, kemudian A-nya adalah 1 meter kuadrat, adalah luas permukaan luar sistem, kemudian TB-nya itu 300 Kelvin atau setara dengan 27 derajat Celcius, yang adalah temperatur di permukaan luar, kemudian TF-nya ada 293 Kelvin, yang merupakan temperatur lingkungan. Tentukan laju produksi entropi untuk yang pertama, sistem roda gigi sebagai sistem. Kemudian yang kedua adalah sistem yang diperluas terdiri atas sistem roda gigi dan lingkungan sekitar sehingga perpindahan panas di batas terjadi pada TF itu sama dengan 293 Kelvin atau setara dengan 20 derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya, pertama, di sini kita lihat ada gambar skemanya ya. Di sistem sebelah kiri itu ada terdiri atas gearboxnya aja, yang diperhatikan garis putus-putusnya ini ya supaya tahu nanti batas sistemnya. Oke, di sini ada perpindahan panas. Tanda minusnya artinya perpindahan panas dari sistem ke lingkungan sebesar minus 1,2 kW. Kemudian ini ada kerja yang keluar sebesar 58,8 kW. Terus ada kerja yang masuk sebesar 60 kW. Terus di sini ada temperatur B-nya itu sama dengan 300 Kelvin. Nah, untuk sistem B itu sistemnya diperluas. Jadi kita perhatikan garis putus-putusnya ini lebih besar areanya daripada yang A. Garis putus-putusnya untuk yang B ini lebih besar daripada batas sistem di A. Nah, sistemnya itu terdiri atas gearbox-nya sendiri dan lingkungannya. Diketahui bahwa gearbox beroperasi steady dengan tingkat keadaannya diketahui. Kemudian yang ditanya adalah laju proses entropi. Laju proses entropi atau sigma dot. Itu menurut kita jawab menggunakan asumsi yang pertama, sistem massa atur atau closed system. Kedua, keadaannya tunak atau steady. Kemudian yang ketiga adalah temperatur di boundary itu sama dengan konstan. Kemudian untuk sistem yang A, kita tinjau sistem yang A. Yang pertama kali kita tinjau sistem A, karena sistemnya tertutup, maka persamaan neraca laju entropi pada sistem, maka kita pakai persamaan neraca laju entropi pada sistem tertutup, di mana itu ds per dt sama dengan q dot per tb ditambah dengan q dot sigma. Ini untuk keadaan steady ya. Jadi di sini ds per dt-nya itu sama dengan 0, sehingga sigma dot sama dengan q dot per tb. Jadi di sini karena udah diketahui ya Q dot-nya, TB-nya juga diketahui, jadi kita masukkan ke persamaan ini, dapatlah Q dot-nya itu untuk yang A itu sama dengan, kita dapatlah sigma dot per A itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 kW per Kelvin. Nah, jika kita tinjau untuk sistem B, karena perpindahan kalau terjadi pada sistem yang diperluas pada temperatur TF, maka persamaan neraca laju entropi pada keadaan tunak menjadi, di sini kan tadi ini TB ya, jadi kita pakai TF. Oke, maka di sini tadi kita pakai TF, jadi tinggal mengganti TF-nya aja. Ini sigma dot sama dengan minus dari minus 1,2 kW per 293 Kelvin. Dapatlah sigma dot untuk keadaan B itu 4,1 kali 10 pangkat minus 3 kW per Kelvin. Di sini kita lihat bahwa sigma dot dari A lebih kecil dari sigma dot dari B. Artinya apa? Di sini produksi entropi untuk sistem B lebih besar. Jadi produksi entropi untuk sistem B ini lebih besar dibandingkan produksi pada sistem A. Karena apa? Karena ada irreversibilitas di dalam gearboxnya sendiri, ditambah juga irreversibilitas dari bagian lingkungan yang masuk ke sistem B ini. Contoh soal yang ketujuh.
Uap air masuk turbin dengan tekanan 30 bar, temperaturnya 400 derajat Celcius, dan kecepatannya 160 meter per sekon. Uap air pada temperatur 100 derajat Celcius keluar turbin dengan kecepatan 100 meter per sekon. Pada kondisi steady, turbin menghasilkan kerja 540 kJ per kilogram uap air. Perpindahan panas antara turbin dan lingkungannya melalui permukaan dengan temperatur 350 Kelvin. Tentukan laju produksi entropi di dalam turbin per kilogram uap air, yaitu satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Abaikan perubahan energi potensial antara titik masuk dan keluar turbin. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa uap air di dalam turbin itu pada kondisi steady dan tingkat keadaannya diketahui ya tadi. Kemudian yang ditanya adalah produksi entropi per kilogram uap air atau sigma dot per M. Dan asumsi di sini asumsi yang pertama itu kolom atur. Kemudian kayaknya terjadi pada temperatur itu perpindahan panas itu terjadi pada temperatur. Kemudian perpindahan panas itu terjadi pada temperatur 350 Kelvin. Kemudian di sini energi potensialnya kita abaikan, perubahan energi potensialnya kita abaikan, kemudian keadaannya itu steady. Nah, kita gambarkan turbinnya. Untuk keadaan pertama ini yang diketahui, kemudian di sini TB-nya diketahui juga. Baru pada keadaan kedua itu, kemudian pada keadaan dua itu diketahui bahwa ini kondisi uap jenuh. Nah, terus di sini ada W dot per M. Contoh soal ke-8. Udara menjalani proses entropik dari P1 sama dengan 1 atm, dan T1-nya adalah 540 reaumur ke tingkat keadaan akhir di mana T2-nya 1160 reaumur dengan menggunakan model gas ideal. Tentukan tekanan akhir P2 dalam ATM dengan yang pertama menggunakan data dari tabel A22E, kemudian menggunakan asumsi rasio panas spesifik K, konstan yang dievaluasi pada temperatur rata-rata 850 reaumur dari tabel A20E. Untuk penyelesaiannya, yang diketahui bahwa udara menjalani proses isentropik di mana P dan T diketahui. Yang ditanya adalah P2 dengan menggunakan PR dan P2 dengan menggunakan asumsi rasio panas spesifik konstan. Kita jawab ya. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan asumsi yang pertama. Ini merupakan sistem tertutup, kemudian bentuknya adalah gas ideal. Kemudian yang ketiga, K-nya itu konstan, atau ini K-nya merupakan rasio panas spesifik ya. Kita jawab untuk yang A, kita gunakan persamaan bahwa P2 per P1 sama dengan PR2 per PR1. Di sini kita menggunakan tabel A22E untuk mencari PR, karena di sini tadi ditanya adalah P2 dengan menggunakan PR. Jadi di tabel A22 itu kan khusus sifat gas ideal dari udara. Kita dapat bahwa T1-nya itu kan 5, tadi di soal T1-nya itu 540 reaumur dan T2-nya 1160 reaumur. Jadi PR1-nya itu 1,368, sedangkan PR2-nya itu 21,18. Nah, setelah kita masukkan ke dalam persamaan ini, kita memperoleh P2 itu sama dengan 15,28 atm. Kemudian untuk cara yang kedua, kita mencari P2 dengan asumsi rasio panas spesifik konstan. Di sini K-nya merupakan konstan dengan S1-nya sama dengan S2, yaitu isentropik. Nah, kita gunakan persamaan ini untuk khusus yang ini, untuk gas ideal. Nah, kita mencari K dengan tabel A20E, di mana tabel A20E itu adalah kalor spesifik gas ideal dari beberapa gas yang umum. Di sini kita menggunakan udara. Jadi pertama kita cari temperatur rata-ratanya dulu, seperti yang tadi. Jadi temperatur rata-ratanya itu menjadi 390 derajat Fahrenheit. Kemudian karena tidak ada di tabel, kita lakukan interpolasi. Nah, setelah dapat, maka di sini yang kita cari di tabel A20E itu adalah dengan kan K-nya itu sebesar 1,39. Nah, setelah dengan melakukan perhitungan sebelumnya, sudah kita ketahui P1-nya 1 atm,
T2-nya itu 1160 reaumur, kemudian T1-nya 540 reaumur, kemudian K atau rasio panas spesifiknya itu 1,39. Kita masukkan ke dalam rumus gas ideal dengan panas spesifik konstan, maka kita peroleh P2-nya itu sama dengan 15,26 atm. Jika kita lihat tidak jauh berbeda karena jika kita menggunakan PR, kita peroleh P2-nya itu 15,28 atm, sedangkan jika kita menggunakan rasio panas spesifik konstan, kita dapat P2-nya itu 15,28, sehingga cuma beda sekitar 0,02 atm saja. Nah, sekian untuk tutorial kita dengan topik entropi. Semoga dapat bermanfaat untuk kuis 2-nya nanti. Terima kasih.